Halo teman dan sahabat trader, gimana kabar trading Anda so far? Selama ini maksud saya, ya. Jadi pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya akan membicarakan sesuatu yang spesial tentunya. Yaitu hari ini saya mau khusus bicara tentang bikin trading plan atau perencanaan trading khusus sebuah komoditi yang sangat diminati oleh para trader, baik yang pemula maupun yang sudah senior, yang sudah lama di dalam dunia trading. Apa itu? Yaitu oil, minyak teman-teman, minyak dunia. Karena ini sangat menarik dan sangat penting, teman-teman. Bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel saya ini, tolong di subscribe, klik loncengnya, silakan bertanya di komentar. Ada waktu saya pasti menjawabnya. Kenapa harus demikian? Karena supaya teman-teman akan terus mendapatkan video-video update saya itu hampir setiap hari ada video baru. Baik membicara tentang edukasi di dalam hal analisa maupun di dalam konsep-konsep trading yang ada. Oke, teman-teman, sudah di-subscribe, sudah klik loncengnya, dan silakan tonton video ini sampai tuntas supaya teman-teman nggak dapatkan sesuatu secara tanggung-tanggung, karena itu sangat berbahaya. Oke, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Apa yang spesial dari oil ini? Kita tahu komoditi oil ini adalah tentang terutama minyak dunia. Ini kita tahu semakin hari tentu semakin berkurang. Kenapa? Karena minyak ini pasti makin lama makin habis secara dunia loh ya teman-teman ya. Nah, kita tahu ada banyak gejolak-gejolak yang sangat mempengaruhi fluktuasi minyak itu sendiri atau oil. Oke teman-teman. Nah, kenapa hari ini saya sengaja pakai topi teman-teman ya? Bukan supaya keren-kerenan. Saya mau kasih tahu bahwa dunia oil itu adalah dunia panas. Baik secara pergerakan harganya juga panas. Kalau kita turun ke lapangan pemboran juga pasti panas ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ini pakai topi ya. Oke, jadi supaya teman-teman ada tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menarik terutama. Oke. Sekarang begini teman-teman. Berbicara oil di dalam hal trading terutama, ini menarik. Teman-teman, kalau kita terjun langsung di dalam dunia trading oil, ada beberapa hal terutama untuk pemula ataupun untuk yang sudah lama tidak begitu menyukai metodenya seperti ini. Teman-teman, sebagian besar broker itu kadang-kadang tidak menyediakan kita melakukan trading oil itu secara harga on the spot, apa adanya maksudnya. Tetapi seringkali para broker itu mengambil sistem kita beli atau jual berdasarkan kontrak futuresnya. Ini yang seringkali terutama pemula kalau tidak tahu bisa terkejut. Tahu-tahu harga masih belum ditutup, kok tahu-tahu bisa ditutup oleh broker gitu. Apalagi tutupnya kalau waktu profit tidak apa-apa, tapi kalau loss, ini mereka bisa marah-marah, salah pengertian. Mereka bilang brokernya curang lah, apalah begitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang jadi persoalan selama ini. Sebagian besar broker memang selalu menyediakan futures daripada on the spotnya. Oke, namun kita bisa melakukannya dengan tidak perlu pakai futures. Kenapa futures tahu-tahu broker tutup? Karena ada expirednya teman-teman. Ada kadaluarsanya ya. Itu oil itu ada kalau nggak salah itu, kalau saya nggak lupa itu dari sebulan, 3 bulan. Nah, jadi mereka ada waktu-waktu seperti itu. Sehingga teman-teman ada posisi itu, apalagi posisi rugi. Teman tidak sadar kan, tahu-tahu teman nggak perhatikan. Tahu-tahu misalnya besok apa itu expired, tahu-tahu bangun pagi tahu-tahu sudah ditutupnya. Oke. Nah, namun kita bisa melakukan mentrading oil tapi dengan metode lain yang tidak terpengaruh dengan expired date. Bagaimana caranya? Teman-teman, ini rahasianya. Ini perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Teman-teman mau trading oil,
dengan resiko yang jauh lebih terkontrol, yang lebih stabil sebagaimana trading forex di pair-pair yang ada. Namun sebetulnya konsep kita itu mengacu kepada oil atau minyak, teman-teman. Bagaimana? Yaitu teman-teman harus ambil salah satu negara yang mentradingkan mata uangnya yang berdasarkan gerakan oil di dalam negara itu adalah Kanada. Apa teman-teman? Kanada. Jadi teman-teman kalau mentrading Kanada dolar itu sama dengan teman-teman melakukannya berdasarkan gerakan harga oil. Kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwa di dalam mata uang yang ditradingkan secara global adalah Kanada itu merupakan negara salah satu pengekspor minyak cukup besar. Sehingga harga Canadian dollar itu atau dolar Kanada atau mata uang negara Kanada itu sangat dipengaruhi oleh gerakan harga oil dunia. Nah, teman-teman bisa lihat nanti saya akan tunjukkan sekilas nanti ya setelah ini ya. Maka teman-teman nonton sampai tuntas. Misalnya begini teman-teman. Karena dia merupakan penghasil minyak, pengekspor minyak cukup besar dalam negara itu, maka ketika harga oil itu atau minyak itu naik, maka apa yang terjadi? Mata uangnya otomatis ikut naik, ikut bagus teman-teman ya. Nah, demikian juga teman-teman, ketika oilnya turun, maka apa yang terjadi? Harga Kanada akan turun. Nah, sehingga kita bisa pasangkan, dia kan pasangannya dengan pair lain atau US dollar. Nah, kita pasangkan supaya lebih mendekati harga gerakan oil, maka kita cari pasangan khusus USD Kanada. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika harga minyak naik, Kanada menguat, maka pair daripada USD Kanada akan turun kan? Karena Kanada lebih kuat daripada US. Apalagi ini sangat menarik teman-teman ya. Kan harga oil juga diukur dengan harga US dollar kan? Nah, sehingga ini adalah pasangan yang hampir mirip dengan di oil. Nah, sehingga kalau kita kesulitan trading di oil, maka kita tinggal alihkan ke pair USD Canadian. Oke, ingat ya. Kalau harga oilnya naik, maka pasangan pair USD Canadian akan turun karena Kanada lebih kuat daripada US. Demikian juga ketika harga minyak turun, maka USD Kanada akan naik karena US lebih menguat daripada minyak atau daripada Kanada. Oke, teman-teman, hal yang menarik kali ini adalah saya akan memberikan analisa secara live market untuk 1 minggu ke depan, dan setiap awal minggu itu Senin atau paling lama Selasa, saya sudah akan memberikan analisa untuk bikin perencanaan trading kita 1 minggu ke depan, khusus untuk pasangan USD Kanada yang tentu berdasarkan harga gerakan harga oil atau minyak teman-teman. Sehingga teman-teman bisa dari situ teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang sangat menarik untuk gerakan harga 1 minggu terhadap oil atau USD Kanada kalau kita tidak mau langsung trading ke oil ya teman-teman ya. Jadi sehingga oil korelasinya dengan pasangan pair USD Kanada itu hampir di atas 80% mirip. Jadi mari kita lebih bagus kita alihkan saja trading kita daripada oil itu pusing-pusing memperhatikan expirednya, date-nya. Kadang-kadang kontraknya itu bisa lebih mahal daripada harga on the spot teman-teman ya. Teman-teman masih ingat kemarin itu ada persoalan yang kontraknya bisa sampai minus harganya, padahal kita tahu harga minyak dunia secara on the spot nggak mungkin minus. Itu yang menyebabkan banyak orang kena call margin dan mengalami kerugian besar. Karena baru sejarah terjadi di kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, ketika harga oil itu seolah-olah tidak laku begitulah ya, kontraknya sampai jadi minus. Tapi kan secara on the spot tidak mungkin minus. Oke, daripada kita hal-hal begitu, mari kita alihkan ke pair USD Canadian, itu hampir mirip dengan kita mentradingkan oil. Keuntungannya sama, gerakannya bahkan sering lebih fluktuatif, lebih besar gerakan nilainya daripada nilai oil itu sendiri.
Oke teman-teman, hal yang menarik adalah saya akan membuat analisa secara market live. Ya, setiap Senin atau Selasa kan berarti market sudah open itu ya. Jadi kalau tidak Senin, maka Selasa malam paling lambat saya sudah akan launching setiap minggunya untuk membuat analisa-analisa dengan pasar dalam keadaan jalan maksudnya. Jadi open market, live market, sehingga teman-teman betul-betul mendapatkan real price atau harga yang real. Jadi bukan ketika harga lagi berhenti kita memberikan analisa, tetapi justru kita akan melakukan analisa secara market dalam keadaan berjalan, sehingga kita mendapatkan harga-harga secara real. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengikutinya. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ini adalah disclaimer. Tentu ini teman-teman jangan terima mentah-mentah 100% apa yang saya lakukan analisa. Saya lakukan analisa, teman-teman lakukan analisa ulang dan sambil berpikir analisa saya ini masuk akal apa tidak. Jadi metode apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan metode analisa berdasarkan analisa teknikal yang saya sharingkan atau saya ajarkan di dalam video-video dalam channel saya, yaitu Matius Putra. Nanti teman-teman bisa klik di sebelah kiri dari teman-teman, lihat sebelah kanan ada angka I. Teman-teman bisa dapatkan teknik-teknik analisa saya di situ. Itu yang akan saya pakai supaya kita belajar analisa secara live market khusus untuk USD Kanada ya. Kemudian atau teman-teman lihat di akhir daripada video saya ini, nanti akan muncul video-video yang mendukung video ini. Atau teman-teman mau belajar secara komprehensif, teman-teman bisa melakukannya dengan teman-teman? Ya, bisa pelajari semua video-video di dalam channel saya, Matius Putra ini. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum saya lupa, teman-teman tentu kalau pemula jangan langsung melakukan secara real money. Teman-teman harus belajar memakai akun-akun demo dulu. Akun latihan. Jadi broker akan kasih teman-teman uang uang demo lah ya, uang ya, bukan uang palsu, supaya teman-teman bisa melakukan uang virtual ini. Teman-teman latihan dulu, kalau sudah bisa profit konsisten, baru teman-teman alihkan ke uang yang sungguh atau real account ya. Jadi saya referensikan, dan menurut saya ini sangat simpel, gampang, pelayanannya cukup bagus dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa memakai akun demo latihan atau akun real dengan MRG dari Trader Family. Nanti linknya itu akan saya kasih ya, teman-teman tidak usah susah-susah. Linknya akan saya kasih di deskripsi setelah video ini. Setelah selesai nonton, teman-teman cek di deskripsi video ini, ada link yang saya kasih. Teman-teman tinggal klik link di situ, lalu teman-teman tinggal daftar. Sangat simpel. Ada kesulitan, teman-teman bisa chatting di komen. Jadi saya akan membantu teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman di situ juga, di dalam link itu nanti ketika teman masuk, di situ juga ada admin yang bisa teman-teman konsultasi sampai jam 12 malam. Oke, jadi jangan khawatir ya. Yang terpenting adalah teman-teman harus bisa mengerti cara melakukan analisa dan cara melakukan trading oil yang kita alihkan ke dalam pasangan per USD Kanada dulu. Oke teman-teman, mari sekarang kita langsung memberikan analisa untuk 1 minggu ke depan gerakan harga USD Kanada secara live market. Mari kita langsung menuju ke chart laptop teman-teman. Oke? Saksikan berikut ini. Oke, apa kabar teman-teman? Dan gimana trading minggu lalu? Oke, kembali kita awal minggu ini. Hari ini Senin, kita akan mengadakan analisa terhadap pergerakan harga oil ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan
oil atau pergerakan oil yang kita korelasikan dengan USD Kanada minggu ini. Kita lihat peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan ya. Oke teman-teman, jadi saya ke oil dulu. Kemudian saya akan memakai metode oil. Kita pakai metode ini, yaitu metode analisa kita memakai Bollinger Band dengan stokastik ya. Oke. Teman-teman, kita lihat oil. Ingat, kita selalu memulai dari daily karena ini jam kerja secara global. Teman-teman, kalau kita lihat oil dengan metode Bollinger Band dari daily seperti ini. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya ingetin ya. Jadi bagi teman-teman yang masih baru, jangan coba-coba langsung trading secara live. Karena kalau tidak, ini menguasai ini akan berbahaya karena ini sangat beresiko tinggi untuk dalam dunia trading. Jadi oleh sebab itu, bagi teman-teman yang masih baru belajar, silakan nanti belajar demo dulu kalau mau trading ya. Jadi di dalam video, di dalam deskripsi ini nanti silakan teman-teman baca. Di situ saya kasih link untuk membuka akun secara demo dari broker dan dikasih uang demo, sehingga kalau teman-teman rugi ya bukan uang sendiri gitu ya, itu uang demo dari broker, sehingga tidak beresiko dan itu bisa kita lakukan belajar persis seperti realnya. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman dan kepingin trading secara real, itu link itu juga bisa dibuat akun, karena ini adalah broker yang sangat mudah, pelayanannya sangat bagus. Teman-teman bisa lihat di review di dalam video setelah ini, di akhir video ini ya, tentang review broker. Teman-teman bisa nonton itu sehingga teman-teman lebih yakin pelayanannya bagus. Dan yang paling gampang itu kan keamanan dan keamanan dan gampang tarik dana kalau kita profit atau butuh uang ya. Itu yang terpenting teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, oil itu dia sudah keluar dari lower band. Oke. Dan kita melihat stokastik pun ada di bawah. Jadi memang penurunannya pada metode ini agak terbatas. Kemungkinan oil akan naik, akan koreksi dulu. Oke. Namun kita perlu hati-hati dalam minggu ini teman-teman, karena tanggal ini kan tanggal 2. Besok tanggal 3 kalau tidak salah itu adalah sudah election, atau pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sehingga dolar bisa fluktuatif. Kalau dolar fluktuatif tentu akan mempengaruhi minyak. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita seperti saya katakan, kita trading, kita mengambil pola oil, tapi kita tradingnya di pairnya USD Kanada. Oke. Oke ya teman-teman. Nah kita lihat ya, ini searah saja. Kita lihat teman-teman, kalau oilnya itu turun, Kanada itu kan mewakili oil, berarti USD Kanadanya naik. Tetapi tadi kita melihat bahwa di dalam oil itu, ini korelasinya mirip kan teman-teman, lihat ya. Ini saya besarin. Teman-teman kalau lihat ini korelasinya mirip. Di mana tadi oilnya turun di lower band, sedangkan ini di upper band. Jadi kalau kita melihat ini secara daily, sebenarnya kita harus sell. Oke. Ini kemungkinan kalau tidak ada pengaruh election, ini secara teknikal ini harusnya turun USD CAD ya. Jadi nah untuk entry sell-nya kita akan ke time frame lebih kecil, ke H4.
Oke, kita lihat H4. Oke. Oke, kapan kita akan melakukan sell? Teman-teman, kita akan melakukan sell berkisar di angka di sini, teman-teman ya. Oke ya. Ini di angka di sini, di angka berapa ini? 1.33788 atau 89 boleh. Stop lossnya di mana, teman-teman? Stop lossnya tentu di atas upper band ya. Teman-teman, stop lossnya ini kelihatan nggak? Coba saya geser ya. Oke. Stop lossnya ini adalah 340 lah, atau 339 ya, kurang lebih. Nah, teman-teman boleh bikin target pertama di sini. Berapa ini ya? Yang angka ini ya, teman-teman, 1.33155. Terus boleh target kedua di wilayah sini. Oke. Jadi saya tulis biar teman-teman ini ya. Oke, buy. Ini buy-nya. Kemudian stop loss-nya. Kenapa perlu stop loss? Karena ini membatasi kalau terjadi sesuatu, harga bergerak tidak sesuai dengan rencana trading plan kita, maka resiko kita sudah kita batasi. Kemudian target profit 1 di sini. Kemudian target profit 2 di sini. Ya, target profit 1 ini di 133155, TP 2, target kedua itu 1324459 atau 60 something lah ya. Oke. Lalu kita melihat apakah lebih ini lagi. Kita ke H1 yang lebih rinci lagi ya. Oke. Sorry, kok buy, teman-teman, mohon maaf ya. Ini sell bukan buy. Terbalik. Ini saya ganti. Sell. Sell ya, teman-teman ya, bukan buy ya. Oke. Kita sell. Oke. Jadi memang patokan yang lebih bagus memang lebih tepat di H4-nya ya. Oke. Nah, ini sayang dia kena ini, dia sudah mulai turun ya. Sudah mulai reaksi. Lalu kita melihat oke, teman-teman, kalau kita lihat tadi daily-nya, kita kembali lihat daily. Sekali lagi teman-teman, saya informasikan kenapa kita perlu lihat daily, karena daily kita melihat tren besar, tren daily-nya ya. Yang umum itu yang paling survei menunjukkan bahwa tren daily itu adalah tren yang paling tepat untuk kita pakai buat melihat arah itu mau kita buy atau kita sell. Oke, teman-teman. Jadi sekarang oke ya, secara daily kita sudah confirm memang seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kita nggak dapat peluang misalnya ya, karena harga turun, atau kita karena ada berita seperti besok kita ini malah jebol ya karena masalah pemilu misalnya. Oke, karena kalau pemilu itu kalau kita lihat berdasarkan fundamental, kalau Donald Trump itu probabilitas tinggi untuk menang, maka kecenderungan dolar akan menguat. Kalau dolar menguat, maka apa yang terjadi? Ini akan terus naik, bisa jebol kita. Jadi kita skenario kedua. Skenario kedua ini saya hapus.
Skenario kedua, kita lihat skenario kedua, teman-teman. Kita lihat daily ya. Kembali ke daily dulu, skenario kedua. Oke. Skenario kedua adalah, teman-teman, bila asumsi kita jebol tadi, maka kita berarti harga berbalik arah dong. Nah, teman-teman bisa mengambil posisi, kita akan alihkan ke posisi buy di angka meridian ya, teman-teman ya. Maksudnya ini meridian, ini kan upper, ini meridian, ini lower. Oke. Nah, ada dua trading plan kita. Bila ini jebol, yang kita ini ya, yang tadi sudah kita angka, maka kita akan kembali, berarti berbalik arah, kita akan kembali ke buy. Buy berdasarkan apa? Berdasarkan Bollinger Band. Bila harga itu menyentuh, kembali ke sini, saya kasih ini. Kan bisa jadi ketika dia naik, maka ini akan cenderung begitu kan, lower bandnya kan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita cari buy ketika candle sampai di harga ya, atau harga ketika sampai di wilayah ini. Wilayah ketika kemudian sentuh, candle berubah, bukan merah tapi biru atau hijau, ini dalam hal ini hijau, maka teman-teman boleh buy dengan stop loss di bawah ini, di bawah lower band ya. Maka teman-teman boleh stop loss di bawah lower band atau di bawah harga tersebut, misalnya teman-teman buy. Oke, ini skenario kedua ya. Targetnya ya minimal 11 ya, target pertamanya. Target keduanya terserah Anda ya. Boleh 111 lagi ya, artinya berarti di bawah dengan risiko jadi 12. Oke. Jadi ini skenario kedua yang harus kita antisipasi. Jadi oke ya, teman-teman. Jadi ini saya pikir ini trading plan untuk oil minggu ini, sambil kita pantau keberadaan election atau pemilu di Amerika Serikat besok. Oke, teman-teman, cukup. Kita coba lihat, semoga keberuntungan mengikuti Anda semua. Silakan melakukan trading sesuai trading plan kita. Dan sekali lagi, salam profit untuk kita semua.